Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kategori pelamar yang bisa mendaftar pada seleksi PP3K Teknis tahun anggaran 2022. Tapi sebelum itu, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar tenaga P3K dan informasi lainnya terkait dengan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, syukur alhamdulillah seleksi untuk tenaga teknis P3K tahun 2022 baru saja dibuka dan masa pendaftarannya sampai dengan bulan Januari. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan sebagian orang adalah apakah seleksi P3K untuk kali ini khusus untuk tenaga honorer atau bisa juga diikuti oleh masyarakat umum. Berkaitan dengan hal itu, pada video kali ini kita akan membahas pengumuman salah satu instansi dalam seleksi tenaga teknis P3K tahun anggaran 2022. Jadi dari pengumuman ini kita bisa tahu bahwa untuk kriteria pelamar yang berhak untuk mendaftar di seleksi P3K tahun ini, yang pertama adalah pelamar ex tenaga honorer kategori 2 atau tenaga ex THK 2. Jadi pelamar ex kategori 2 ini adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data BKN serta memiliki peserta kartu ujian pada tahun 2021. Kemudian kriteria pelamar yang kedua adalah pelamar non-ASN Kementerian Agama. Jadi ini untuk instansi Kementerian Agama. Kategori 2 atau kriteria pelamar yang kedua adalah non-ASN Kementerian Agama. Hampir seluruh instansi seperti itu. Jadi selain tenaga K2 juga dibuka lowongan untuk tenaga non-ASN dari instansi tersebut. Jadi khusus untuk tenaga non-ASN dari instansi adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama atau instansi sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama 2022, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan. Pelamar yang melamar di jabatan fungsional yang dilamar memiliki pengalaman di bidang kerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian di poin ketiga atau kategori ketiga lainnya adalah pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2. Artinya dia bukan sebagai honorer kategori 2 dan juga bukan sebagai non-ASN di instansi tersebut. Itu juga berhak atau bisa mendaftar di seleksi P3K tahun ini, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Artinya meskipun pelamar itu pelamar di luar instansi itu, dia wajib memiliki pengalaman kerja yang sesuai atau relevan dengan jabatan atau formasi yang dia lamar. Rekan sekalian, di sini juga diuraikan bahwa dari sisi pengalaman itu wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk yang pertama, paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Jadi untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama ini adalah formasi jabatan yang dibuka untuk peserta atau pendaftar pada seleksi P3K kali ini. Jadi apabila memilih jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, wajib memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang atau relevan dengan jabatan yang dilamar, itu paling singkat selama 2 tahun. Sedangkan untuk jabatan atau jabatan fungsional jenjang ahli muda, paling singkat memiliki pengalaman 3 tahun. Begitupun dengan jabatan ahli madya, yaitu paling singkat memiliki pengalaman 5 tahun di jabatan yang relevan dengan formasi yang dilamar. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi terbaru yang saya bagikan pada video kali ini terkait dengan kategori pelamar yang bisa mendaftar di seleksi P3K tahun ini. Kemudian terkait juga dengan syarat pengalaman kerja yang dipersyaratkan dalam seleksi P3K tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar P3K dan aparatur sipil negara. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.